Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur, ya, masih bertemu lagi dengan Mbah Bu ya, untuk mengkaji bareng-bareng ya, ilmu-ilmu untuk mendandani akhlakul karimah. Ayo kita dandani bareng-bareng ya, biar ke depan ini kita bisa berakhlakul karimah lebih baik, Lur. Ya. Menurut kesyariatan, menurut tuntunannya Rasulullah, ya, Nabi Agung kita, Lur, ya. Gitu. Jadi biar nggak asal-asalan ibadah, Lur. Ya nanti saya takutkan ibadah kita ini nanti dijadikan untuk sandaran, nggak boleh, Lur. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita ini bersandar pada amal. Karena kalau jenengan bersandar pada amal, ya, akhirnya yang ditakutkan apa? Ditakutkan jenengan ini jauh daripada kerahmatan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita bersandar pada amal, tapi sandarkanlah kepada Allah Ta'ala. Apapun itu ibadah kita. Ya, jangan pernah bersandar pada amal. Amal-amal kita. Tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Jangan masih bingung, kok bersandar pada amal, kok nggak bersandar pada tembok kayak gini, enggak ya? Iya kan? Iya. Wajah kelihatannya bingung bersandar. Yang dimaksud bersandar pada amal kayak gitu, Lur. Saya kasih contoh ya, Lur, ya. Ini simpel karena kita ini orang-orang awam, orang-orang kaum alif, ya. Jadi yang namanya bersandar pada amal, contoh, ketika jenengan sodakoh aja lah, sodakoh. Ketika jenengan bersodakoh, ketika jenengan memberikan bantuan kepada orang kayak gini, suatu hari jenengan ini pas nggak punya, Lur, nggak punya, akhirnya jenengan diam merenung. Ini nih yang sering terjadi ini. Ketika jenengan dalam keadaan kebingungan, akhirnya jenengan bilang sama teman jenengan kayak gini nih. Dulu aja ketika saya masih punya uang, ya, banyak teman-teman yang ini saya bantu sini. Tapi sekarang giliran saya nggak ada yang tak bantu, loh, nggak ada yang ngertiin. Ayo, sering dengar kayak gitu nggak? Ya, ini namanya jenengan bersandar pada amal, Lur. Berarti keikhlasan jenengan nggak ada. Berarti jenengan mau minta ganti. Namanya pamre. Bergantung gimana? Betul, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya, Lur. Nanti kayak gitu dulu. Ya, nggak boleh ya, Lur. Apa yang jenengan sudah keluarkan ya sudah, jangan pernah dibahas. Ini ya. Atau sholat jenengan, karena sholat jenengan pingin hidup jenengan menjadi tentram, nyaman. Wah, akhirnya bersandarlah pada amal-amal sholat jenengan, itu tidak boleh. Tapi semata-mata bersandar kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi paling yang terbaik adalah apa yang kita cari, mendekat kepada Allah Ta'ala dengan mencari keridhoannya. Oh, bukan mencari selain itu. Itu namanya bersandar pada amal. Mudeng, Lur. Mudeng ini bahasa ringan, ini bahasa kampung ya. Kita ngaji bahasa kampung aja ya, Lur, ya. Karena Mbah Ambo ini ya, kayak gini-gini ya, Lur, untuk dandani akhlakul karimah ya. Biar jangan paham daripada tak kasih bahasa ya yang bingung-bingung, ar-raja. Nanti sampean bingung ya. Udah nggak usah pakai bahasa gitu ya. Wujudil jalal, jadi bingung, nggak usah ya. Karena apa, pada dasarnya semua yang di dunia ini yang terikat pada nafsu dan syahwat itu akan hancur Loh, hancur. Wajar lah yang namanya manusia ini kadang punya, ketika jenengan beribadah punya keinginan, ini wajar. Saya nggak menyalahkan karena apa, dalam kesyariatan. Tapi ketika keinginan jenengan ini hanya satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itulah. Ya, paham, Lur? Paham. Ini mentang-mentang belum dapat jodoh, pada ketika ibadah, sholat biar dapat jodoh, ya nggak boleh, Lur. Ya, semua tergantung daripada Allah Ta'ala. Kita hanya bisa mendekatkan. Ya, jenengan jangan bersandar pada yang lain nih, bersandarlah pada Allah. Contoh jenengan, ketika jenengan
pengen menjadi orang kaya, ini tak kasih jos, ini rumus. Jangan pengen kaya, caranya gampang. Apa? Mendekat yang maha kaya. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Dan terus yang maha kaya siapa? Ya Allah. Ya udah mendekat kepada Allah. Sekarang tak kasih ilmiah aja, kita bambu ini ngaji kampung ilmiah. Jenengan diajak pergi sama orang yang kaya raya. Mau diajak pergi, piknik lah yo. Ini piknik sama orang yang kaya. Duitnya banyak, pokoknya kaya raya lah. Tapi jenengan nggak punya duit, jenengan bingung nggak? Bingung. Enggak. Enggak. Oh, katanya bingung. Oh, yang ngajak orang kaya, berarti nggak pernah diajak orang kaya ini pasti. Ya, nggak pernah diajak orang kaya yo. Ayo. Kita diajak orang kaya yang uangnya banyak, pokoknya yang nggak kekurangan, kita diajak pergi piknik. Jangankan 2 hari, 1 tahun aja kita nggak bakalan bingung, ya. Karena yang ngajak orang kaya, nggak mungkin kita kelaparan, nggak mungkin kita kekurangan dana uang. Ini kalau yang ngajak orang kaya, benar nggak? Ya. Ini ilmiahnya. Lah terus kalau jenengan mendekatkan diri kepada Allah, terus yang jenengan bingung itu apa? Sedangkan Allah ini maha kaya, Allah maha merajai. Nah, ya, bingung ya teman? Ya nggak usah bingung. Makanya kalau jenengan pengen kaya, ya sudah dengan cara apa? Ibadah jenengan apapun yang jenengan lakukan cuma satu, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Jenengan dekat dengan orang kaya, cuman jenengan butuh duitnya. Ayo orang kayanya mau nggak? Nggak mau. Tapi jenengan semata-mata hanya ingin dekat dengan orang kaya itu. Nggak pamer, nggak apa. Yang penting jenengan baik sama orang kaya itu. Orang kaya ini seneng nggak? Seneng. Pasti memberikan sesuatu nggak? Ya. Sama. Ketika jenengan pengen dekat dengan Allah, ya sudah dekat aja dengan Allah. Jangan berharap minta apa-apa. Yang penting dekat aja. Ilmu. Gampang nggak? Ilmiah nggak? Ya. Loh, makanya belajar ilmu ngawuriyah ini kayak gini gampang. Gampang kan? Iya, Mbak. Gampang. Ya kan? Ini Thariqah ngawuriyah ini gampang. Ya, Lur? Iya, Mbak. Iya. Gampang nggak? Ya. Tapi masuk akal nggak? Ya masuk. Enggak, daripada bingung sama berpikir. Kalau jangan tak bilang, oh, ar-raja. Nah, tanda-tanda orang yang bersandar pada amal-amalnya itu termasuk ar-raja, yang jauh daripada kerahmatan Allah. Jangan bingung. Ya. Ngobrol aja kayak gini aja. Ayo, enak enggak? Ya. Udah dengan bahasa-bahasa kita, dengan bahasa-bahasa orang Jawa. Kita ini orang Jawa. Saman Islam ya Islam. Tapi mbok aja dadi wong Arab. Ojo ilang Jawane. Udah ngajinya pakai bahasa Jawa aja kayak gini. Ya, Lur? Iya, Mbak. Ya, biarin orang dibilang, "Wah, Thariqah ngawuriyah." Ora apa-apa. Wes ngono ya. Enggak apa-apa, Lur. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting itu rasanya ya. Ya. Iya, yang penting rasanya. Masuk. Rasanya, Bung. Ya. Iya, ya kan? Ya. Jadi paham ya? Paham. Jangan bersandar pada amal, tapi bersandar pada Allah. Karena apa? Kalau jenengan bersandar pada amal, nanti apa? Terkena jenengan ini masih dalam ikatan-ikatan namanya nafsu dan syahwat. Ya, nafsu dan syahwat bahayanya. Ya, kalau sudah terkena nafsu, nafsu ini apa bahaya? Apalagi syahwat. Ya. Nafsu dan syahwat sama apa beda? Beda. Betul, pinter sampean. Ya, pinter kadang pinter. Yo. Nafsu ini bisa nanti masuk ke syahwat, syahwat juga, tapi beda. Materi dan non materi. Betul. Ya, Pak. Kayak gitu, pengen kaya, pengen apa, ya. Jangan nafsu kederajatan, nafsu kekayaan, ya. Itu tidak boleh, ya. Jadi benar-benar ibadah jenengan ini hanya untuk bersandar kepada Allah Ta'ala, semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, pakai bahasa ini aja, enak nggak? Ya. Nah, ya, jangan sampai bahaya nanti zaman kalau bersandar pada amal-amal jenengan. Akhirnya apa? Ketika itu tidak tercapai, jenengan akan menyesal, dan akhirnya apa? Ketika itu terjadi, apalagi di dunia kita, dunia orang-orang awam, ya. Tapi ingat ya, ingat, itu yang tadi saya bilang, ini berlaku untuk orang yang memang udah mulai pengen mendekatkan diri kepada Allah loh.
Kalau untuk yang dasar belum. Yang dasar tadi aja. Yang penting ketika sholat ya udah sholat. Yang penting jalani syariat. Ya. Tapi kalau udah yang naik ke atas kayak Mbak Bu, TK lah SD kelas 1 ini mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang tadi itu. Ya. Kita bersandar pada Allah Ta'ala. Loh Mbak, orang ini pasti punya keinginan loh Mbak, kalau ibadah kan kayak gitu. Ya. Pengen, iya saya bilang betul, enggak apa-apa. Karena kita yang namanya hakikatnya manusia ini nggak boleh lah terlalu kayak gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika kita punya keinginan itu nggak dilarang kok, nggak dilarang. Siapa yang larang? Tapi keinginan jenengan ini dilarikan untuk dekat kepada Allah. Contoh, nafsu ini loh, enggak apa-apa. Nafsu ini enggak apa-apa. Sama diberikan nafsu. Enggak apa-apa, monggo. Ya. Tapi nafsunya dalam kendali diri jenengan. Nafsunya yang bagus. Paham ya? Maka harus dikendalikan. Itu bahasanya bambu. Dikendalikan. Ya. Enggak apa-apa, monggo. Sama punya keinginan loh, bagus. Bisa mengolah nafsu. Iya, nafsu akhirnya jenengan dikawinkan, punya keluarga. Ya. Masa buang hajat nggak boleh? Tapi kan ada wadahnya, tempatnya ya kayak gitu. Ini ya. Jadi poinnya adalah yang saya bahas ini, jangan sekali-kali kita bersandar pada amal. Tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Ya. Walaupun kita hidup di dunia fana ini, hidup di alam semesta ini yang penuh dengan ikatan-ikatan nafsu dan syahwat, kalau kita benar-benar mulai belajar, tidak bersandar pada amal-amal, tapi bersandar pada Allah, insya Allah, insya Allah kita akan selalu dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, paham, Lur? Kadang ada Mbak. Apa? Ada orang bersandar pada amal-amalan yang ya kayak gitu ya. Udah baca aja sholawat Jibril. Pengalaman pribadi ini kan. Sholawat Jibril aja itu. Tapi mungkin dari sholawat Jibril itu mungkin kan ada maknanya juga. Ada. Nggak asal baca aja. Ya betul. Nah menurut Mbak itu apa misalkan sholawat Jibril kan ya bolehlah mengamalkan itu. Tapi harus tahu maknanya juga mungkin ya. Nah, makna dari sholawat itu tuh apa? Nggak gini. Nah, sholawat Jibril itu bagus kok. Bagus, siapa yang bilang nggak bagus? Tapi ketika engkau membaca, jangan membaca, pahami maknanya. Sekarang saya mau nanya, yang namanya sholawat itu artinya apa? Memuji. Memuji. Jibril, tahu? Malaikat Jibril. Itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dan membagikan rizki. Ya. Nah, terus malaikat itu kan perwujudan sifat. Betul nggak? Betul. Sifat 4, kita mempunyai 4 sifat. 1, sifat iblis. Kedua, sifat hewani atau nafsu. Kalau sifat iblis itu emosi. Ketiga, sifat manusia, penakut. Keempat, sifat malaikat. Betul nggak? Rahman, Rahim, tapi harus dikendalikan. Nah, artinya kayak gini. Ini nanti masuknya ke hablum minanas ya Lur ya. Kita ini versi Mbah Mbuh ya. Kata dulur-dulur yang di sana ini katanya Thariqah Ngawuriyah ini ya. Ini biar Ngawuriyah yang penting gampang dicerna lah. Ya, kayak gitu. Enggak apa-apa. Kita harus bisa. Ketika manusia ini mempunyai 4 sifat, diantaranya salah satunya adalah sifat malaikat. Berarti yang wajib kita puji siapa? Apakah kita nunggu malaikatnya baru kita puji? Terus ketika jenengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini ketika jenengan membaca buat siapa? Siapa yang nanya? Iya kan? Ketika jenengan ingin mendapatkan barokahnya daripada sholawat Jibril, lakukan dengan tindakan, dengan cara apa? Jenengan memuji kepada hablum minan nas. Contoh ketika jenengan sesama orang hubungan baik, suka menolong juga jenengan, suka dengan orang ini menjaga omongan, suka memuji Mas Eden, nggak menyakiti artinya, ya kan? Jenengan seneng nggak kalau gitu? Seneng. Seneng kan? Ketika melihat orang itu
Sebelum mengucap, dia sudah tahu. Contoh ya, jenengan ketika melihat teman jenengan, karena teman jenengan ini bagus, teman jenengan kehabisan rokok, jenengan harus pasti nawarin nggak? Iya. Kayak gitu kan? Tapi coba tengah teman jenengan itu sama jenengan mungsuan, nggak bagus. Jenengan mau nawarin rokok? Nggak. Nah, kayak gitulah. Jadi biar kita dapat barokahnya, karomahnya harus dilakukan dengan Tindakan. Paham nggak? Paham ya? Jadi jangan dibaca, tapi ketika jenengan membaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, jenengan sambil membayangkan, introspeksi diri sendiri. Sholawat Jibril kan namanya, sholawatnya. Tapi yang dibaca sallallahu alaihi Muhammad. Lah Muhammad itu apa? Kesucian. Ya sudah. Untuk benar-benar kita ini belajar, ya belajar. Untuk kita ini nggak mungkin sempurna, tapi berusaha itu lebih bagus. Ya, untuk mensucikan hati kita. Jangan sampai hati kita ini kotor. Ucapan kita harus Suci. tindakan kita harus Suci. Itu terkandung dalam kajian wudhu. Ketika jenengan benar-benar menjaga dohiriyah ini, jasadiyah ini, ya, secara ma'rifat jenengan menjaga kesucian, akhirnya jenengan menyakiti orang Enggak. Nah, bagus. Berarti hablum minanas bagus. Inilah yang akan menjadikan karomahnya atau barokahnya. Coba jenengan lakukan. 1000 kali jenengan membaca sholawat Jibril, tapi jenengan tidak jadikan tindakan, artinya apa? Jenengan berhablum minanas, masih kalang kabut, masih amburadul hablum minanasnya, ya. Jenengan nggak bakalan mendapatkan barokahnya atau karomahnya dari sholawat Jibril itu. Tapi ketika jenengan lakukan dengan tindakan, jenengan ketika baca, jenengan benar-benar dengan introspeksi, mengoreksi. Ya, kira-kira jenengan berhablum minanas ini sudah baik apa belum? Jenengan sesama hablum minanas ini menyakiti enggak? Jenengan sudah bisa bermanfaat apa belum? Ya, ini. Ya. Paham ya? Paham. Jadi tetap dibaca enggak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad sambil introspeksi. Pahami maknanya apa? Nah ini yang bahaya ketika jenengan baca tanpa paham maknanya dan jenengan tidak jadikan tindakannya untuk merubah akhlakul karimah kita, itu justru akan membahayakan diri kita. Nanti apa? Saraf jenengan akan sakit di sini. Kaki jenengan sakit. Akhirnya jenengan bersandar pada amal, bukan bersandar pada Allah. Tapi kalau jenengan dibaca dengan introspeksi, mengkaji diri sendiri, oh ya, saya harus bermanfaat untuk orang lain. Iya, saya harus melakukan kebaikan. Nah ini namanya bersandar pada Allah. Paham loh? Paham. Paham ya? Paham, harus paham. Cerdas soalnya. Ya. Jadi jangan asal dibaca ya lur ya. Tapi jadikan tindakan. Paham lur? Ah. Jadi, kebanyakan itu apa ya? Sebenarnya ngamalin suatu misalkan ya sholat itu kebanyakan bukan tindakannya yang dipakai. Oh iya, Berarti apa? Kebanyakan tuh keyakinannya. bacaan, Bacanya kadang gini ya. keyakinan ya. Enggak gua sholat Jibril masih gini-gini aja. Hmm. Terus kayak lagi kata-kata misalkan kita nanya ke seseorang ya. Ya. Kamu yang harus yakin Wah, bahwa sholawat Jibril pasti ini yakin. Berarti kita meyakini sholawat ya. betul. Akhirnya bersandarnya pada siapa itu? Sholawat. Ya. Nah, bukan pada Allah kan? Iya. Syirik enggak? Sirik. Nah, Itu kebanyakannya gitu. Kalau mendengar di luaran tuh gitu. iya. Ya. Makanya hati-hati jenengan ya. Biarkan orang bilang apa, yang penting ayo kita belajar bareng-bareng tentang akhlakul karimah. Iya. Ya. Sholat juga bisa jadi kesirikan kalau kita Meyakini. meyakininya ya. Ya. Tapi jangan diyakini. Jadikan introspeksi untuk mendandani akhlakul karimah kita. Ya lur. Ya. Ya. Paham lur? Paham. Ada yang mau nanya lur? Terus Mbak, idealnya ya Iya, iya. apa namanya untuk mencapai suatu titik kayak keinginan kan boleh tadi kan ya nggak apa-apa. Iya, iya. Sampai suatu titik keinginan itu Hah? itu apa seperti apa kan tadi kayak bersandar
ke misalkan ke sholawat ke amalan nggak Ah. boleh gitu ya. Dan misalkan kita kepengen istilah apa, pengen punya mobil lah misalkan gitu katakan. Nah, di situ kan kita itu selain kepengen itu kan kepengen beli mobil misalkan, kita kan harus kerja dulu beliin itunya, terus Betul. sama dikompil sama apa doa katanya. Doa, betul. Idealnya untuk mencapai suatu keinginan itu yang dilakukan itu kayak gimana gitu, yang biar gak menjurus ke kesyirikan itu gitu Mbak. Ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Ini di komen bisa. Yang pertama, jangan kau bersandar pada amal. Ya. Tapi bersandarlah pada Allah. Yang tadi ini menanyakan tentang sholawat Jibril. Ini sebenarnya sudah dapat jawaban. Jenengan. Ketika orang pengen mempunyai mobil, keinginan itu kan wajar. Tapi keinginan itu saya bilang, ketika jenengan ini pengen jadi orang kaya, yang jenengan dekati siapa? Allah. Orang kaya. Ya. Nah, sedangkan orang kaya aja kalau jenengan dekati, jenengan bisa kaya. Apalagi jenengan dekati Allah yang maha kaya. Dengan cara ikhtiar lagi kembali, yaitu apa? Sholawat Jibril. Betul. Jenengan berhablum minanas dengan baik. Akhirnya apa? Ketika jenengan baik, jenengan bekerja pun dengan ikhtiar bekerja. Ketika jenengan baik sama orang, pekerjaan jenengan jadi baik nggak? Ketika pekerjaan jenengan baik, di situ akhirnya mendapatkan rezeki baik nggak? Baik. Ya, kayak gitu. Jadi untuk mencapai titiknya, tetap kita ini harus benar-benar bersandar pada Allah. Ketika bersandar pada Allah, akhirnya apa yang jangan lakukan harus suci. Ya kan? Sekarang tak kasih penjelasan lagi. Kenapa kok kembalinya ke suci? Jenengan lihat, yang dekat dengan Allah situ siapa? Muhammad. Ada nggak nama lain yang dekat kepada Allah? Cuman Muhammad. Berarti ketika jenengan mau mendekati Allah, mau dekat kepada Allah, jenengan harus suci. Maka di kajian Bambu sudah ada wudhu. Jenengan mau berikhtiar dengan cara apapun, kalau jenengan tidak bisa menjaga kesucian secara kemakrifatan, ya nggak sampai lur, nggak bisa dekat dengan Allah. Karena kategori yang bisa dekat kepada Allah hanya Muhammad. Nah, jadi untuk mencapai titik kayak gitu, titiknya adalah menuju ke Muhammad, biar dekat kepada Allah. Karena yang dekat bisa dekat kepada Allah, kekasih Allah hanya Muhammad. Ada di kajian wudhu, ya. Dulu ada di kajian wudhu, ya, sambil memenaikkan ini sorban. Ngopi lur, jangan tegang. Ya, kalau mau nanya pakai mic lur, ya, kalau mau nanya pakai mic dulu, nanti dulur di sana Mbah Bu nggak dengar loh. Kalau jenengan nanya nggak pakai mic, ya pakai mic tuh, diambil micnya, ya, kayak gitu. Nanti kasihan dulur-dulur yang di sana nggak dengar. Nanyanya apa kurang ya, kasihan. Nah, berbagi ilmu lur, ya. Kita berbagi ilmu karena kita bisanya ilmu. Lihat dulur-dulur juga, dulur-dulur pemirsa, berbagi dong dengan cara subscribe, jangan lupa. Ya, wah kayak gitu, berbagi. Sama-sama berbagi lur, hablum minanas. Bermanfaat ya, kayak gitu. Ada lagi. Apa gimana? Ada orang itu mengamalkan kalimat thayyibah. Nah, Ya. ya pakai mic lur, kasihan dulur-dulur sana nanti nggak dengar, kasihan. Yang ngamalin zikir mungkin apa harus zikir sekian ratus misalkan gitu ya. Iya. Kan kita hidup harus hablum minanas dulu ya. Betul. Sedangkan ada kejadian bahwa orang sedang zikir, tapi di sebelahnya tuh ada yang meninggal. Ada yang meninggal itu bukan orang lain, masih disebutnya orang tuanya lah, saudara lah. Dipanggil lah orang yang zikir itu. Budemu meninggal. Ya udah meninggal aja, saya lagi zikir. Iya. Jadi saya lebih utama zikir daripada orang yang meninggal. Iya. Nah itu
apa menurut Mbak itu dibenarkan apa enggak? Lucu ya? Wah, goyang banyak. Enggak. Saya dengarnya kok lucu ya. Iya, makanya Ini. ngeri-ngeri sedap gitulah dengarnya. Ya enggak sedep kayak gitu. Ngeri-ngeri sedap. Kalau saya lucu. Ya. Ada gitu. Sekarang kayak gini loh. Ini pengertian dikir aja sudah salah kopret-kapret. Dzikrullah fi qalbi. Dikirlah yang dari dalam hati. Dikir itu dengan tindakan, Lur. Karena gini Gus, alasannya apa? Karena dikir saya ini dikir bersanad katanya. Ya? Bersanad ya. Bersanad dari apa? Siapa Qur'an Jailani. Iya. Secara logika kan harus hablum minas dulu, tapi ini kan meninggal bukan orang lain. Nah, ya kita kan apa namanya berzikir kan saya juga apa menyebut nama Allah ya harus diduluin itu katanya gitu. Betul ya. Ini saya jelaskan ya. Ini biar nggak salah paham ya. Dikir ini kan sudah dikaji kok di channel Bambu sudah ada ya. Dikir sudah ada ya dibahas. Tapi orang ini belum bisa memahami. Ayo, belum bisa memahami. Dikir itu dengan tindakan, Bro. Contoh ketika berzikir kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ora ono, tidak ada. Ilah kang mengeran kabeh, ha illallah kejaba hak Gusti Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini dalam bahasa Jawa dan bahasa Melayu ini berbeda dua ya. Kalau dalam bahasa Jawa, la ora ono ilah kang mengerani kabeh ha illallah kejaba Gusti Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia, tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus ketika jenengan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus jenengan hanya dibaca, tidak melakukan tindakan, tidak memahami. Ketika la orang ono ilah kang mengiran kabeh, ha illallah kejaba Gusti Allah. Ini orang sudah belajar belum? Allahu Allah di mana? Sekarang saya mau nanya, kira-kira ada uang jatuh dari langit ada nggak? Nggak ada. Ya ada. Kira-kira jenengan keluar dengan ludah, cek, jadi manusia. Ada nggak? Nggak ada. Harus lewat prosesi. Lah terus kalau orang sedang berzikir, ada orang meninggal, terus dia merasa bersama Allah. Apakah orang ini sudah merasa suci? Yang pertanyaannya. Iya kan? Ya. Terus kalau dia bersanad, apakah dia benar-benar mendapatkannya langsung ijazahnya dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya kan? Sedangkan dia berhablum minan nas dengan saudaranya saja ketika meninggal dunia, dia sudah tidak merespon. Lah terus gimana mau menuju ke hablum minallah? Padahal sudah ada dituliskan alif lam mim, alif lam mim. Hanya Allah yang tahu. Di situ ada 3 kategori. Alif, lam, mim. Hablum minallah, hablum minal alam, hablum minan nas. Ini menurut Thariqah Ngawuriyah ya. Ya. Menurut Thariqah Ngawuriyah. Tapi yang penting buat pelajaran aja Lur ya. Ya. Nah, ketika alif, lam, mim untuk menuju kepada Allah, selanjutnya ada lewat alam, hablum minal alam, baru ke hablum minan nas. Ini dari kanan ke kiri. Karena kita ini orang Jawa, dari kiri ke kanan, dari keburukan menuju ke kebaikan. Contohnya wali jenengan akhirnya disimbolkan dengan Sunan Kalijogo. Pada waktu itu menjadi masih Lokajaya. Ya. Akhirnya ketemu dengan Sunan Bonang, akhirnya belajar menjadi kebaikan. Itu dari kiri ke kanan. Dari hablum minanas dulu, jenengan belajar yang baik, baru ke hablum minal alam, baru ke hablum minallah. Lah sekarang kalau hablum minanasnya jenengan masih koprat-kapret, kok mau menuju ke hablum minallah itu dari mana, Lur? Masa sama mau naik ke atap langsung terbang bisa ya? Bisa nggak? Ya. Tidak bisa, Mbak, tidak bisa. Yo, tidak bisa. Ya, Lur ya. Bisa nggak, coba? Bisa. Harus naik tangga. Nah, harus step satu demi satu ini, ya. Kalau Mbah Mbu saja yang kata pemirsa ini ada yang mengatakan Mbah Mbu ini Thariqah Ngawuriyah ini ya. Jadi bertahap Lur. Kalau mau menuju kepada Allah ya ini harus berhablum minanas dulu, berhablum minal alam baru ke hablum minallah.
jenengan juga mau mendapatkan rezeki, nggak mungkin Allah langsung dari langit turun, bruk. Nggak mungkin, harus melewati ikhtiar, prosesi. Ya, paham ya? Paham, nggak langsung kok bruk, ini enggak. Ya, lah terus jenengan sedang berzikir, tetangga jenengan meninggal, kok jenengan tidak mau melanjutkan? Lah jenengan hablum minanas gimana? Lah hablum minallah gimana? Itu makhluk Allah. Coba sekarang saya kasih contoh ilmiah aja ya, ilmiah aja. Ini kan kita ini makhluknya Allah semua ya. Coba jenengan punya anak, Saya dengan jenengan baik sekali, baik. Ketika saya sedang disuruh jenengan ya untuk melakukan tugas, saya melihat anak jenengan ini mau dimakan apa mau jatuh tuh mama, mau jatuh ya seumpama. Terus saya biarkan, padahal saya bisa menolong, tapi saya biarkan, saya nggak bantu, saya tetap ngelanjutin pekerjaan jenengan aja yang suruh putar-putar apa. Ketika jenengan tahu anak jenengan mau jatuh, saya melihat dan saya tidak menolong, jenengan marah nggak sama saya? Marah. Padahal saya dengan jenengan sudah baik, marah kan? Enggak gitu. Lah ini makhluknya Allah. Sedangkan kepada makhluknya Allah jaga gitu, kok mau dekat kepada Allahnya gimana? Oh, tidak mungkin. Ya Lur. Ya. Logika nggak Lur? Logika, Mbah. Tinggal di logikanya aja ya. Iya. Orang lain meninggal, kita juga meninggal, ya pasti kita ikutin orang. Betul. Memang kita bisa jalan ke gali kubur kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi untuk menuju kepada Allah ini harus melewati tahapan-tahapan, yaitu hablum minanas, hablum minal alam, hablum minallah, al-waliyu, al-qadri, al-muhammad. Kayak gitu, enggak langsung bisa jenengan langsung ke tingkat atas, enggak bisa. Harus melewati fase dulu. Maka ada namanya masa-masa pertama dulu, ya para nabi, baginda nabi besar kita Muhammad. Baru turun ke Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baru turun ke para wali. Nah, ini. Jadi untuk menuju ke sana, ya kita harus juga bisa melewati 3 fase, yaitu yang pertama al-waliyu penolong. Ya. Baru al-qadri kuasa. Kuasa apa? Ketika jenengan sudah bisa menolong, berhablum minanas dengan baik, lalu menuju al-qadri, yaitu kuasa-kuasa jenengan untuk bersandar pada Allah Ta'ala, bersandar untuk menjaga dohiriyah kita ini, karena apa? Jenengan jadi saksi, jenengan biar jadi saksi yang baik, biar nggak jadi tersangka, al-qadri. Baru setelah itu masuk ke dalam al-Muhammad. Ketika jenengan sudah sampai tingkatan al-Muhammad, nanti masuk ke dalam dekat kepada Allah Ta'ala. Gampang, jadi Allah. Nah sudah, di dalam kamar aja terus, nggak usah keluar kayak gitu, nggak usah kerja, nggak usah apa ya, nggak mudeng ya aku, nggak mudeng aku. Ngene iki jare sore kok ngawur ya ora apa-apa. Ya Lur ya? Ya Lur. Ya. Paham Lur? Paham, Pak. Ya, jadi nggak usah yang jelimet-jelimet lah. Ya. Jadi manusia ini jangan jelimet. Yang penting ayo kita dandani akhlakul karimah kita, budi pekerti kita yang baik. Kalau dalam bahasa Jawa namanya budi pekerti Lur. Kalau dalam bahasa kelihatan bambu biar kata keren, saya bilang akhlakul karimah. Budi ini akhlak, ya. Pekerti ini karimah. Ya, maka di Jawa itu ada di Kembang Kuning ya. Mbah Karimah. Mbah Karimah ada. Kalau dalam bahasa kerennya akhlakul karimah. Kalau dalam bahasa orang Jawa, bahasa bambu, budi pekerti. Yang kita ajarkan ini budi pekerti aja Lur. Ya, wong Islam harus selamat. Dengan apa? Ayo kita dandani berhablum minanas dengan baik. Yang penting ayo berhablum minanas dengan baik. Jangan menyakiti orang, jangan suka merugikan orang lain, tapi ayo kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu Lur. Baru setelah ke hablum minanas bisa, baru masuk ke hablum minal alam. Jenengan dengan makhluk-makhluk Allah, binatang apa, jangan sampai mengambil keuntungan dengan menyakiti makhluk Allah berupa hewan untuk kepentingan jenengan sendiri. Ya, jangan, bahaya. Nanti masuk jenengan tergolong orang-orang yang rakus, dan tamak, ya enggak boleh ya.
Nah gitu. Nanti pengajiannya tinggi nanti aja. Bahaya kalau itu tak tahan dulu ya. Sok kayak gitu. Tapi dia ada kok. Ya. Jadi berpikir itu nanti udah ada di kajiannya Mbah Bu. Jenengan dulu ya. Kalau yang kok baru melihat channel ini, biar buka semua di Mbah Bu. Kajian sholat ada, zikir aja. Biar nggak salah paham. Ini ada berapa jodoh? apa? Jodoh. Jodoh ya. Ya, kalau jenengan jodoh ibadah kepada Allah yang baik, bersandar kepada Allah dengan baik, dengan apa? Ayo berikhtiar, apa? Dengan cewek jangan pilih-pilih. Iya. Jenengan jangan suka menyakiti cewek. Lah mungkin karena Allah belum memberikan jenengan jodoh, mungkin Allah ini lebih tahu kalau jenengan belum siap mandiri. Artinya apa? Untuk orang berjodoh, mempunyai istri, untuk berkeluarga, ini sudah ada di kajiannya, yaitu apa? Jangan cobalah belajar dari orang menunaikan ibadah haji. Itu. Satu, ketika jenengan mau berkeluarga, ini jadi panjang dikit, enggak apa-apa lur ya. Enggak apa-apa ya. Jenengan ketika mau berkeluarga, satu, orang berhaji, ini tawaf 7 kali. Meliling Ka'bah. Artinya jenengan dalam melakukan setiap hari, ini benar-benar sudah dari hati. Ya. Bukan dari otak, tapi dari hati. Benar-benar jenengan bisa mengendalikan 4 sifat. Ini bertawaf, ya. Artinya, ya. Di situ. Jadi benar-benar jenengan tidak merasa wah, tidak merasa apa, tapi benar-benar jenengan ini merendah serendah-rendahnya, ya. Apa yang jenengan lakukan, tindakan jenengan semata-mata hanya bersandar kepada Allah Ta'ala, yaitu dari hati. Ini biar keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kayak gitu. Jangan mentang-mentang lanang, wegah kalah pengennya menang. Tidak boleh. Itu sudah ada di kajian itu berkeluarga. Situ ya. Nanti bisa jenengan dia di keluarga channelnya Bambu ya lor ya. Ya jodoh. Kayak gitu. Benar-benar. Jenengan ayo beribadah. Nanti kalau jenengan benar-benar sudah bersandar pada Allah, Allah tahu oh ini sudah mampu, pastilah ditemukan jodohnya, pasti. Ya, manusia ini bisa berikhtiar. Berikhtiar itu wajib, lur. Tawakal juga wajib. Artinya ketika tawakal kita ini sudah kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, jangan sandarkan kepada amaliah jenengan, amal-amal jenengan nggak boleh. Apalagi jenengan bersandar pada barang-barang yang nggak jelas. Ya, jangan. Apalagi bersandar pada dikir-dikir jenengan tidak boleh, nanti bahaya ya. Nanti takutnya larinya yang nggak jelas. Akhirnya ketika jenengan meyakini itu, nanti akan timbulnya menjadi kesirikan. Ini bahaya. Ya lur ya, paham lur ya? Paham ya? Bismillah. Ada yang mau tanyakan lagi lur? Nggak ada. Enak lur kajiannya lur ya. Ini semakin malam semakin enak kayak gitu lur. Ya ngopi dulu lur, ngopi lur. Ngopi lur. Jangan tegang lur, dapat jodoh ya. Dapat jodoh, semua itu pasti ada kok. Di dunia ini sudah berpasang-pasangan kok ya. Ini buktinya ada yang malah kebanyakan jodoh, ada. Makanya ada gunung, ada jurang ya. Gitu. Ketawa ya lur ya. Ada yang mau tanyakan lur? Ada enggak? Ya? Apa? Hukumnya berpacaran itu gimana, Mbak? Loh, berpacaran itu nggak apa-apa, itu ada kalau nggak berpacaran itu wajar lah namanya bersilaturahmi, tapi dengan berpegang pada kesyaratan Islam, jangan senonoh. Ya, berpacaran dengan yang baik. Ya, jaga kesucian, tangan jangan ngawur, gerilya kayak gitu, nggak boleh. Mata jelalatan gerilya. Ya, bersandarlah pada Allah. Kalau jenengan akhirnya bersandar pada syahwat, ketika pacaran bahaya, jenengan iblis lah yang masuk. Ya, tidak apa-apa. Namanya kan silaturahmi. Ya, kayak gitu dari satu bukit ke bukit lain, dari satu hati ke hati yang lain untuk menjajaki. Ya. Paham? Jadi tidak apa-apa berpacaran, tapi yang menurut syariat Islam. Jaga wudhu. Ya, makanya apa? Sholat harus dijalankan, jangan pernah ditinggalkan 5 waktu. Jamaah lulur, jamaah. Kalau jenengan jamaah terus, dapat jodoh siapa tahu. Ya, ketika jenengan hanya bersandar pada Allah, sudah mau ibadah pokoknya, mau pengen dekat kepada Allah, karena dekat kepada Allah ini ternyata harus sampai tingkatannya Al Muhammad kesucian. Saya pengen menjaga kesucian, saya berwudu, saya melakukan ibadah, apa yang diperintahkan Allah saya jalankan, apa yang dilarang Allah saya tinggalkan. Akhirnya karena jenengan rajin, ya anak kiai ini melihat, wah subhanallah ini, nah kan Allah alam. Coba jenengan
jamaah terus kayak gitu ya. Dengan jenengan tidak memikirkan untuk bersandar pada jamaah ibadah itu, tapi hanya bersandar pada Allah karena keikhlasan jenengan, akhirnya bisa barokahnya ketika Allah mengijabahin jenengan. Wah, anak kiai ini kecangkol ya, wah, ya kan? Ya, iya, kayak gitu. Makanya mulai besok ya jamaah ya. Iya, kayak gitu. Terus, jadi sambil berhablum minanas. Lu jamaah itu berhablum minanas, Lur. Ya, yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Siapa tahu kata orang dulu ini ketukar sendal nanti jadi jodoh kan kayak gitu. Ya, ayo kan? Pernah dengar enggak? Ketukar sendal jadi jodoh ya. Kayak gitu. Oh iya kan? Wow, paham ya Lur ya? Itu Lur, jangan sampai lupa sholat 5 waktu ya. Jangan pernah ditinggalkan Lur, jamaah diutamakan Lur ya. Jaga wudhu biar dapat barokahnya, dapat karomahnya dari apa yang kita jalankan beribadah kepada Allah ya Lur ya. Jadi poinnya yang Mbah Mbok kaji ini adalah kita ini jangan sekali-kali bersandar pada amal-amal kita, tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Paham Lur? Paham Mbak. Ada yang mau tanyakan Lur? Ya boleh. Oh terus nggak apa-apa. Percintaan lagi Mbak. Wah ini anak muda ketemu nggak jamaah anak muda kayak gini nih. Mewakili kaum jomblo gitu. Oh iya. Kan sering kata orang tua zaman dulu gini, apa Mbak? Katanya orang Sunda itu gak bolehlah nikah sama orang Jawa gitu. Takutnya nanti dalam bina rumah tangga itu kayak awet rajet itu awet rajet itu dan bertahan tapi sering terus bertengkar itu katanya. Nggak bisa rukun. Katanya Jawa orang Jawa itu dituakan gitu. Ya, kalau kayak gitu. Iya, gitu. Nggak boleh katanya. Nah, itu benar apa enggak itu cuman mitos belaka gitu. Itu kalau Mbah Bu bilang itu cuman sugesti Lur. Oh iya. Ya kan? Kalau jenengan benar-benar yang tadi saya bilang loh ya. Ketika jenengan ini mau menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, satu, jenengan harus bisa belajar tuntunan agama yang benar, belajar kesyariatan, ibadah-ibadah yang pas, bisa mengendalikan 4 sifat ini. Ada kok di kajiannya, ada ya Lur ya? Itu tanya adminnya punya Mbak Mbok, udah ada kok di kajiannya. Ini di situ. Jadi bukan itu namanya sugesti. Ya, sugesti. Jadi ketika sugesti itu muncul menjadikan keyakinan, berarti doa jenengan itu. Akhirnya apa? Ketika keyakinan ini muncul, jadilah namanya kesyirikan ini yang bahaya. Iblislah yang masuk. Akhirnya seolah-olah betul, padahal apa? Ini enggak. Itu hanya dari sugesti diri kita. Sugesti. Kalau jenengan istilahnya enggak percaya dengan itu, jenengan hanya percaya kepada Allah Ta'ala, ya sudah. Sekarang saya pengen tanya, ya, yang mempunyai ketentraman, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai segala-galanya siapa? Allah Ta'ala. Ya sudah, jenengan jangan percaya dengan itu, tapi percayalah dengan Allah. Itulah yang saya tadi katakan, jangan sekali-kali bersandar pada amal, tapi bersandarlah pada Allah. Apa yang jenengan tindakan semua sandarkanlah pada Allah Ta'ala. Ya, kan ada contoh. Ya, sebaik-baiknya pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Disambung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Loh, kayak gitu. Kan sudah ada. Kenapa jenengan? Jadi jangan itu dengan sugesti ya. Itu namanya sugesti. Jangan, tapi bersandarlah pada Allah Ta'ala. Kalau jenengan bisa mendandani akhlakul karimah jenengan, insya Allah. Karena jenengan ini nanti seorang pemimpin, seorang imam. Ketika seorang imam, jenengan harus bisa fasih dalam bacaan. Artinya fasih dalam ucapan. Fasih juga dalam tindakan. Ya sekarang kalau imam nggak fasih dalam bacaan, mau baca fatihahnya gimana? Mau baca suratnya kayak gimana? Harus fasih. Artinya juga kayak gitu. Jenengan mau jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, jenengan tidak bisa fasih dalam ucapan, bagus dalam ucapan, bertengkar terus nggak akhirnya? Ya. Bertengkar terus, itu makanya jenengan harus
dipondasi dengan ilmu-ilmu ibadah yang baik secara tuntunan syariat Islam. Ya kayak gitu ya, Lur. Ya, Mbak. Nah, akhir sambil belajar kemarifatan. Paham, Lur? Paham, Mbak. Paham enggak? Paham. Paham, Lur? Nah, ini udah ada pakarnya kalau masalah cinta-cintaan di sini ada ini. Ya, nanti bisa berbagi ya, Pak. Ya, Lur, ya. Ya. Paham? Paham. Nah, kiranya kalau paham, Mbak Bu akhiri dulu ya, Lur, ya, ngopi-ngopi Ya. lagi, Lur, ya. Ya. Nanti kita sambung lagi, ya. Semoga apa yang Mbak Bu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, bisa menjadikan kebarokan untuk dulur-dulur semua. Kalau dulur-dulur pemirsa merasa apa yang Mbak Bu sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan edukasi untuk tambahan-tambahan ilmu ibadah dulur-dulur semua, jangan lupa bantu untuk membesarkan channel Mbah Bu ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ya. Kiranya Mbah Bu akhiri dulu pertemuan ini. Insya Allah kalau Allah berijabah, insya Allah nanti kita sambung lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.